kan ya, Avandi ya? Ada kelompoknya Farid dan kawan-kawan. Oke. Farid sudah datang dan kawan-kawannya? Mana Farid? Ada? Sudah ada, Pak. Oh, ada ya. Oke. Farid akan presentasi mengenai topik apa, Farid? Tentang strategic planning, Pak. Strategic planning. Baik. Silahkan dimulai presentasi. Nggak usah cepat-cepat presentasinya, karena saya lihat kalau mahasiswa presentasi itu cepat banget gitu ya, santai saja, tenang. Waktu kita panjang, ya silahkan presentasi sejelas mungkin, sedetail mungkin. Ya, oke, mangga langsung dimulai saja. Saya kasih hostnya ke Farid ya, atau ke siapa? Ke teman ya? Ke Farid. Syauki, Bapak. Sauki, mana Sauki? Saya, Pak. Oke, Sauki Farid. Oh, sama-sama Farid. Oke. Kamu anaknya Farid ya, Sauki Farid. Oke, Sauki, sudah saya jadikan host, Sauki. Ya. Ya, makasih Pak. Oke, silahkan dimulai presentasi. Ya, silakan dimulai. Belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kelompok saya sendiri Syauki bersama Farid dan juga Bagus akan menjelaskan mengenai strategic planning. Nah, pertama apa itu sih perencanaan? Nah, perencanaan itu adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan suatu organisasi. Nah, di proses tersebut itu kita menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuan tersebut. Kemudian, apa sih perencanaan strategis itu sendiri? Perencanaan strategis itu sendiri menurut Gerstner tahun 2001 adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, masa yang akan datang gitu. Sehingga rencana strategis ini menjadi sebuah petunjuk yang dapat digunakan oleh organisasi dari kondisi saat ini sampai tahun yang akan mendatang, misalkan menuju 5 tahun sampai 10 tahun ke depan gitu. Nah, terus ada perencanaan strategi untuk sektor publik. Nah, itu ada tahap-tahapannya.
Yang pertama itu rencana strategik. Nah, itu rencana strategik ini memuat visi misi, isu-isu strategis, dan strategi. Terus tahapan kedua itu ada rencana operasional. Nah, itu isinya tuh memuat program dan proyek atau rencana tindakan. Nah, yang terakhir itu tindakan atau aksi, yaitu aksi yang dilakukan. Lanjut. Nah, di sini tuh ada konsep tahapan perencanaan strategis. Di situ ada visi, misi, dan sasaran. Nah, visi ini adalah tujuan general. Kalau misi ini langkah-langkah yang bakal nyampe ke tujuan general itu. Nah, kalau sasaran atau tujuan itu pengembangan tujuan dari visi dan misi tersebut. Lanjutin aja. Sasaran atau tujuan itu adalah goals atau objek yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu yang ingin ditentukan, yang ingin diproyeksikan. Kayak tadi kan pasti penjelasan, aku bilang dalam 5 tahun ke depan atau dalam 10 tahun ke depan gitu. Kemudian tujuan perencanaan strategis. Nah, yang pertama itu organisasi dari sektor publik sendiri dapat menggunakan konsep yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, dengan adanya perencanaan strategis ini kita bisa tahu nih sektor-sektor mana yang diperlukan peningkatan kualitas gitu-gitu. Jadi bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian yang ketiga, menghasilkan etika bisnis yang kondusif dan aman. Kemudian yang keempat itu meminimalisir risiko. Nah, di sini itu risiko akibat dari perubahan dan pergeseran kondisi-kondisi yang terjadi nantinya gitu. Kemudian yang kelima, ada meminimalisir kesenjangan dalam pemberian tugas. Jadi dari diadakannya perencanaan strategis ini, organisasi juga tahu pembagian tugasnya jadi merata, jadi tidak ada yang lebih berat sebelah gitu di anggota organisasinya gitu. Lanjut. Kemudian strategi itu ada visi misi, perencanaan strategik, dan perencanaan operasional. Nah, visi sendiri di sini itu pengertian dari perencanaan strategik, tujuan generalnya. Kemudian misi itu adalah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan general itu, dan itu juga penjelasan dari perencanaan operasional gitu. Nah, dilanjut sama saya. Nah, setelah tadi kita ngobrolin nih tentang apa sih pengertian strategi, apa sih strategi itu yang kayak gimana, terus aspek-aspek apa aja yang harus kita ketahui tentang strategi itu. Nah, sekarang yang mau aku bahas tuh ada beberapa cara nih gimana dalam kita membuat strategi itu. Sebelumnya kita harus melakukan sebuah analisis dulu nih. Nah, yang sering kita dengar gitu tentang analisis strategi itu, rata-rata tuh orang-orang pasti taunya ke analisis SWOT gitu, SWOT gitu. Nah, di sisi lain juga sebenarnya ada berbagai macam banyak cara kita untuk menganalisis strategi kita dalam melakukan suatu hal gitu, khususnya di dunia sektor publik ini gitu. Nah, salah satu caranya ya yang pertama ada SWOT dan satu lagi ada PES atau PST. Nah, kayak gitu. Buat biar teman-teman lebih kebayang nih, sebenarnya SWOT itu apa sih, PES itu apa sih, apa bedanya, bagusan mana, enakan mana gitu. Kita bakal lanjut ke slide selanjutnya.
Nah, kalau SWOT itu ada strength, weakness, opportunity, sama threat. Nah, secara garis besarnya kan ada 4 macam ini nih kan, ada SWOT. Nah, buat mempermudah kita gitu, SWOT ini tuh sebenarnya terbagi menjadi 2 gitu, SW sama OT. Nah, bedanya tuh apa? Kalau strength sama weakness tuh datangnya tuh dari diri kita sendiri atau dari entitas yang kita pegang gitu, atau dari perusahaan kita gitu. Sedangkan sama T, opportunity sama threat itu datangnya dari eksternal gitu. Nah, kalau dari pengertian bahasanya, strength itu kan kekuatan gitu. Nah, kekuatan ini tuh berarti artinya kekuatan apa sih yang dimiliki sama perusahaan kita gitu? Apa kekuatan yang dimiliki sama entitas kita gitu? Nah, buat apa sih kita nyari tahu apa kekuatan kita gitu? Nah, kalau misalkan kita punya perusahaan nih, kalau misalkan kita tahu kekuatan kita apa, maka kekuatan itu yang bakal kita asah terus gitu, bakal kita tonjolin si kekuatan itu supaya kita tuh memaksimalkan potensi yang perusahaan kita punya gitu. Kalau di strength-nya. Nah, sedangkan kenapa kita harus tahu cari kelemahan kita? Mungkin banyak orang-orang bilang ya udah kita taunya kelebihan kita aja biar kita lebih maksimal, kekurangannya mah biarin aja gitu. Nah, sebenarnya salah kalau kita punya pemikiran kayak gitu. Nah, kenapa kita harus tahu kekurangan kita? Karena di balik kekuatan kita pasti nggak ada yang sempurna gitu, pasti ada kelemahannya. Nah, kalau kita tahu kelemahan apa yang kita punya, dari situ kita punya suatu upaya untuk menutupi suatu kelemahan gitu, bukan ditutupin dihilangin ya, tapi ditutupin diusahakan gitu, biar si kelemahan itu bisa kita olah, bisa kita upayakan biar nanti ke depannya bisa jadi kekuatan baru gitu buat perusahaan kita. Kenapa? Itu alasan kenapa kita tahu kelemahan kita juga gitu. Nah, selanjutnya itu dari dalam nih, apa kekuatan kita dan apa kelemahan kita. Nah, selanjutnya tuh ada opportunities atau ada kesempatan nih dari luar, eksternal sifatnya tuh. Jadi kita gitu sebagai akuntan gitu, dari belajar akuntansi kita juga harus belajar manajemen keadaan gitu. Kita harus memanage situasi dan kondisi yang ada gitu. Banyak hal-hal yang kita pikir kayak ini harus dimanfaatin nih sama kita gitu. Nah, sesuatu hal yang bisa kita manfaatin, yang bisa kita olah buat menambah kekuatan kita lagi, nah itu kita sebut dengan opportunity gitu. Nah, jadi ini tuh pandai-pandainya kita, jago-jagonya kita, gimana sih caranya misalkan ada suatu hal yang menarik, oh ini bisa dimanfaatin nih buat nambah kekuatan kita gitu, menambah kekuatan perusahaan kita gitu. Makanya kita harus melihat juga nih kesempatan di luar yang bisa kita manfaatkan. Nah, selanjutnya juga di balik positif kayak yang tadi strength sama weakness, selain ada opportunity, ada threat-nya juga nih. Ada hal-hal yang kedepannya tuh bakal jadi hambatan buat perusahaan kita. Balik lagi kayak yang internal, yang eksternal juga, ini tuh kayak pengendalian hambatan gitu. Gimana caranya biar hambatan-hambatan yang ada, hambatan-hambatan yang kemungkinan kedepannya gitu bakal menghambat perusahaan kita tuh harus bisa mengolahnya gitu, harus bisa kita harus bisa kita bukan diperbaiki tapi harus kita ambil lalu kita olah biar si input kelemahannya itu bisa jadi kekuatan kita gitu. Makanya ini tuh analisis ini tuh hal-hal yang harus kita pelajari gitu, biar hambatan yang ada tuh gimana caranya bisa kita lewatin pakai opportunity kita, bisa kita lewatin pakai kekuatan kita gitu. Balik lagi kayak kelemahannya harus kita tutupin pakai kekuatan kita biar kelihatannya perusahaan kita tuh bisa mengolah kelemahan-kelemahan yang ada di perusahaan kita gitu. Nah, secara garis besar ini nih yang dinamakan dengan analisis SWOT gitu. Jadi balik lagi kita harus mengetahui apa yang kuat di dalam kita dan apa yang bakal bisa mendorong kita dari eksternal gitu. Ini adalah sebuah analisis SWOT gitu. Nah, selanjutnya ada disebut dengan analisis PEST gitu, PEST. Nah, PEST ini kalau kita lihat dari politik, kalau misalkan
kita punya perusahaan nih. Perusahaan kita tuh harus pandai-pandai, politik tuh nggak cuman tentang yang di DPR, yang di MPR gitu. Nggak cuman kayak gitu. Politik tuh kayak misalkan kita gimana caranya milih KM di kelas akuntansi sektor publik ini juga, itu tuh udah disebut berpolitik gitu. Nah, berpolitik di dalam dunia perusahaan, jadi kita gimana nih caranya kita bisa mendekatkan diri sama perusahaan lain, atau kita bisa cari celah dengan perusahaan lain gitu. Kita berusaha berpolitik dalam melakukan sebuah bisnis gitu. Gimana caranya biar kita jadi lebih terbaik gitu. Kita tuh harus bisa belajar berpolitik gitu dalam mengembangkan usaha yang kita punya gitu. Terus kita harus lihat juga nih sektor ekonominya, bagian ekonominya gitu. Ekonomi juga nggak melulu tentang duit lagi gitu. Ekonomi itu cakupannya luas, ada yang mikro, ada yang makro gitu. Sebagai ini benar-benar perlu digarisbawahi gitu kalau ekonomi itu. Apalagi kita belajar di ekonomi dan mungkin kita kerja di sektor publik. Jadi kita harus tahu berdasarkan target kita, berdasarkan tujuan kita gitu. Pas bagian mana, pas part mana sih kita harus munculin perusahaan kita, pas ekonomi kayak gimana sih, kita harus pandai-pandai membaca perekonomian juga gitu. Ini salah satu analisis ekonomi gitu. Terus analisis sosial paling yang lebih dekat sama kita, apa yang orang lain tahu, apa yang orang lain punya, terus apa kebutuhan masyarakat, apa yang masyarakat pengen gitu, sosial tuh. Terus ke teknologi berarti faktor pendorong pengetahuan teknologi apa sih yang baik gitu. Nah, boleh di next slide, Syauki. Nah, kalau dilihat dari diagram ini, sebenarnya secara nggak langsung kayak politik, ekonomi, sosial, sama teknologi itu tuh salah satu pendorong dari luar gitu, dari eksternal gitu. Nah, makanya sebenarnya dari sumber yang saya baca, salah satu turunan dari SWOT analisis itu adalah PES analisis gitu. Karena PES analisis itu lebih mengutamakannya tuh dari eksternal gitu, dorongan eksternal gitu. Nah, makanya PES ini tuh bakal benar-benar nih mempengaruhi opportunity sama threats kita gitu. Makanya kalau misalkan berbicara tentang SWOT, salah satu cara buat melihat opportunity dan threats-nya, kita lihat dengan analisis PES gitu. Jadi nggak bisa kita pisahin nih, pengen pakai SWOT aja, pengen pakai PES aja gitu. Lebih baik gitu buat menghasilkan sebuah analisis yang lebih matang gitu, baiknya kita pakai SWOT analisis dan turunannya kita pakai PES analisis juga gitu. Jadi nggak cuman cakupan kecil yang kita dapat, tapi cakupan besarnya pun kita dapat gitu. Karena sektor publik ini kayak yang pertemuan kemarin kita udah bahas gitu, bukan yang tujuan utamanya tuh mencari profit gitu. Kita kan nirlaba nih, gimana caranya kita membuat entitas kita, membuat organisasi kita tuh dapat berjalan, dapat going concern gitu. Jadi kita harus memikirkan, menganalisis strategi yang mau kita buat tuh matang-matang gitu. Nggak bisa cuman asal-asalan aja. Makanya banyak analisis pembantu buat kita bikin strategi gitu kurang lebih. Next. Nah, terus pertanyaannya nih, kayak tadi udah disebutin sama Syauki sama Bagus juga, kita udah belajar nih strategi itu apa, perencanaan itu apa gitu. Terus kayak teknik analisisnya kita pakai cara apa aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu, perencanaan strategi ini tuh apa sih yang mau kita kejar gitu. Sebenarnya ada dua nih. Yang pertama ada protective benefit sama positive benefit. Nah, bedanya dari dua hal itu tuh apa? Kalau protective benefit tuh jatuhnya protektif gitu, keuntungan proteksi gitu. Balik lagi kayak pengetahuan kita tentang ekonomi, gimana caranya kita dapat keuntungan yang maksimal dengan usaha yang minimal gitu. Nah, proteksi ini tuh
untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada gitu. Jadi gimana caranya dengan berbagai macam kehidupan yang ada, dengan perubahan yang ada, globalisasi yang ada gitu, kita tuh bisa memproteksi gitu. Jadi nggak asal-asalan kita melakukan manajemen strategik ini gitu, planning strategik ini. Jadi kita harus mikirin nih ke depannya, apa yang harus kita proteksi nih, gimana caranya biar perusahaan kita nggak rugi nih, gimana biar perusahaan kita nggak terlalu banyak defisitnya nih. Jadi kita harus pikirin, karena tujuan ke depannya kita tuh harus mencapai protective benefit ini gitu, biar keuntungan kita tuh lebih terproteksi. Dan yang positif benefitnya ya yang normalnya gitu, untuk mencapai tujuan yang tadi gitu, tujuan yang ada gitu. Jadi kenapa dua hal ini berkesinambungan? Karena selain kita nyampe nih ke tujuan yang pengen kita dapetin, tapi harus ada proteksi nih biar kita tuh lancar sampai ke positif benefit ini gitu. Dengan cara meminimalisir kesalahan-kesalahan atau distraksi-distraksi yang ada gitu. Harus ada proteksinya gitu. Jadi semua yang dari tadi kita omongin dari awal, pada akhirnya tuh bakal bertuju ke protective benefit dan positive benefit ini gitu. Nah, selanjutnya. Nah, untuk mencapai si protective benefit dan untuk mencapai si positive benefit tadi tuh, biasanya dari yang sumber kita baca tuh, ada dua tipe perencanaan gitu yang biasanya dipakai buat mencapai ke tujuan tersebut. Yang pertama ada standing plans. Standing plans tuh adalah rencana-rencana yang kita bikin gitu, yang sifatnya tuh bakal siklikal, bakal bersiklus gitu, bakal dipakai terus-menerus gitu selama bertahun-tahun gitu dengan jangka waktu yang lama gitu. Itu namanya standing plans gitu. Biasanya contohnya kayak SOP, kebijakan, aturan gitu. Itu tuh bakal dipakai dalam jangka waktu yang lama gitu. Dan si perencanaan ini tuh istilahnya rencana jangka panjang gitu, kalau standing plans gitu. Sedangkan rencana yang lain tuh ada yang namanya single use plan. Jadi single use plan kan yang tadi jangka panjang, kalau yang ini jangka pendek gitu. Kita kayak 1 tahun, itu kayak kalau pemerintah tuh APBN, APBD gitu, itu dipakainya setahun kan. Nah, ini salah satu contoh single use plan gitu, kayak nanti mau bikin proyek apa di tahun ini, anggarannya segimana nih di tahun ini, programnya bakal kayak gimana tahun ini gitu. Itu merupakan single use plan gitu. Jadi buat mencapai protective sama positif benefit tuh, kita tuh harus mikirin rencana jangka pendek dan rencana jangka panjangnya gitu. Jadi kita nggak boleh berpikiran pendek, setahun ini dulu aja deh mikir mah, ke depannya gimana nanti gitu. Nah, itu salah banget kayak gitu. Kalau kita pengen usaha kita atau entitas kita mau going concern, mau berjalan panjang gitu, terus-terusan gitu, nggak sampai bangkrut, kita tuh harus mikirin single use plan-nya kayak gimana, standing plans-nya gimana, biar pada akhirnya balik lagi nih, kita bisa dapat protective benefit sama positive benefit gitu. Nah, setelah kita ngerti nih, rencana jangka pendeknya gini, rencana jangka panjangnya kayak gitu. Selanjutnya bakal kita lihat, boleh di next. Nah, ini tuh salah satu hal yang orang-orang pasti mikirnya rencana tuh di awal doang gitu. Nah, banyak hal yang ada beberapa hal yang suka dilupain gitu sama perencana-perencana gitu. Nah, yang sering dilupain itu terkait evaluasi atau penilaian gitu. Kenapa sih evaluasi atau penilaian tuh penting gitu? Setelah kita kayak gini deh, mungkin kan penilaian tuh bukan perencanaan, penilaian tuh di akhir, sedangkan perencanaan tuh di awal gitu. Secara nggak langsung timeline-nya tuh gini kan, kita bikin perencanaan dulu, terus kegiatannya berjalan, di akhir ada penilaian. Nah, penilaian tuh sebenarnya termasuk dalam strategi perencanaan. Kenapa disebut strategi perencanaan juga si penilaian ini? Karena penilaian ini tuh bakal dipakai lagi buat periode selanjutnya gitu. Kalau misalkan tadi yang jangka pendek, misalkan kita bikin rencana di bulan Januari nih. Dari Januari sampai Desember berjalan nih si kegiatannya, si proyeknya.
pas Desember tuh harus ada penilaian. Buat apa? Biar pas Januari tahun depan kita mau bikin program yang serupa, kita teh udah tahu nih kekurangan selama 1 tahun itu apa, kelebihannya apa, terus dampaknya gimana, yang harus diperbaiki bagian mana aja gitu. Nah, penilaian ini tuh salah satu sumber terpenting gitu buat nanti kita bikin analisis lagi gitu. Dari penilaian ini kita bakal nemuin SWOT-nya apa, PES-nya apa gitu. Makanya jangan lupa nih buat teman-teman yang lain, kalau misalkan punya program atau proyek harus ada penilaian nih di akhir, supaya kalau misalkan kita pengen bikin program proyek lagi di kemudian hari, kita teh udah bisa yang namanya protective benefit gitu. Kita udah bisa meminimalisir gitu sesuatu hal-hal yang mungkin merugikan buat pihak kita gitu. Makanya jangan cuma mikirin awalnya doang, tapi kita harus memikirkan sampai akhirnya dan ke depannya gitu. Itulah perencanaan manajemen strategik yang kita sajikan hari ini, kurang lebih seperti itu. Boleh kembali lagi ke Syauki. Terima kasih teman-teman. Mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya. Ini langsung sesi tanya jawab, Pak. Oke, langsung aja. Aku mau nanya dong ke kelompoknya Farid Syauki sama Bagus. Itu kan strategic planning kan kayak ada jangka waktunya kan, kalau misalkan jangka waktu yang panjang nih misalkan. Nah misalkan kan kita kan gak ada yang tahu ya situasi dan kondisi gimana ke depannya. Bagaimana kalau misalkan kayak COVID gini, kayak kan itu kan merupakan sesuatu yang apa ya, sangat sudden gitu kan. Dan pastinya itu kayak mempengaruhi lah strategic planning kita dari awal kan. Nah, apakah si strategic planning ini kan tadi di akhir ada penilaian kan ya, evaluasi kinerja, evaluasi apa gitu-gitu kan. Apakah dalam periode strategic planning itu akan ada dikaji mulu gitu setiap misalkan nih strategic planning itu untuk 5 tahun, dikaji lagi setahun, 2 tahunnya dikaji lagi, 3 tahun dikaji lagi, kayak gitu atau gimana ya, Dit? Dan kalau ada situasi seperti ini tuh, si strategic planning-nya itu kita analisis lagi atau gimana ya? Gitu aja sih paling. Dikumpul dulu pertanyaannya Pak, atau langsung jawab? Mangga, silakan aja, diatur aja. Mau langsung jawab boleh, dikumpulin juga boleh. Oh, oke. Langsung dijawab aja kali ya, biar langsung dapat poinnya. Nah, jadi gini, Fadli, kalau misalkan ada sesuatu hal yang berubah di tengah-tengah periode gitu, apakah harus ada kajian misalkan kayak 3 tahun sekali, 5 tahun sekali gitu. Nah, salah satu, karena kita sekarang lagi di sektor publik gitu, kita ambil aja contoh yang paling gampang deh, kayak pemerintahan kita gitu. Mungkin Fadli sama teman-teman yang lain tahu kayak ada sensus penduduk, sensus ekonomi gitu. Kalau nggak salah nih ya, sensus penduduk tuh tiap tahun 5 gitu, kayak 2005, 2015 gitu. Kalau sensus ekonomi itu puluhan, kayak 2010, 2020 gitu kalau nggak salah gitu. Nah itu tuh salah satu bentuk pengkajian pemerintah gitu buat menganalisis ulang gitu dari dampak ekonominya, sensus penduduknya, jadi biar dikaji ulang gitu. Kalau misalkan di 2010 nih kira-kira penduduknya lebih banyaknya usia muda, usia tua, atau yang lansia, muda, dewasa, atau lansia gitu. Terus hasilnya tuh ngebuktiin nih bahwa lebih banyak usia yang anak-anak gitu misalkan. Nah nanti tuh si kajian pemerintah tuh bakal dikaji sama pemerintah dan membuat sebuah analisis lain. Kayak kalau misalkan lebih banyak anak-anak, pemerintah bakal lebih mengutamakan sektor pendidikan gitu. Jadi nanti si APBN-nya bakal lebih besar buat pendidikan gitu. Terus kalau misalkan yang lebih banyaknya di sektor lansia gitu, yang kesehatannya rentan. Nah nanti APBN tahun itu tuh sama pemerintah tuh dianggarkan untuk lebih besar di sektor kesehatan gitu. Jadi fungsinya penilaian tuh nggak harus di akhir doang gitu. Kalau misalkan di perusahaan-perusahaan, di pemerintah juga ada yang namanya auditor gitu.
itu tuh bakal ada internal audit juga gitu, bakal dilihat nih secara langsung perjalanan kegiatan tersebut gitu, sampai ada nemuin sebuah temuan-temuan, bakal langsung nih sama pihak berwenangnya gitu, misalkan atasannya gitu, buat dikaji ternyata di lapangan tuh hasilnya kayak gini nih, makanya harus dikaji ulang dan kasih kebijakan baru gitu, atau yang tadi kita sebut dengan single use planning gitu. Jadi pengkajian tuh emang nggak harus di akhir, tapi di akhir tuh wajib ada gitu, tapi selama perjalanan perusahaan pun harus tetap dikaji terus gitu, makanya ada internal control gitu, kayak ada internal audit gitu. Itu fungsinya salah satunya penilaian secara langsung gitu, kalau dari yang kita pahami gitu kurang lebih. Mungkin mau ditambahin sama teman yang lain. Oke. Sebelumnya Farid itu kelompok berapa ya? Fadli tadi. Aku Pak. Ya. Aku kelompok berapa sih, Di? Abis ini ya 2 ya? Oh iya, betul. Berarti Fadli yang diprioritaskan. Yang menyangga kan, Pak. Oke. Ada lagi teman-teman Fadli mungkin yang kelompok 2? Fandi. Ya, oke, Alfandi. Oke. Bagus ya Farid. Auditor BEM banget nih kelihatannya. Oke. Mau nanya aja ke Farid, kan jago bahasa nih, mau nanya aja ke materi. Apa perbedaan perumusan strategi sama perencanaan strategi? Nah gitu doang gue. Terus kalau yang kedua aku mau nanya lagi nih kalau masalah materi. Kan kalau perencanaan strategik itu kan simpelnya itu buat strategi A, B, C, D, E. Kemudian kita seleksi strategi, kita review strategi, nantinya bakal akhirnya nyiapin anggaran. Nah kira-kira menurut kelompok kalian atau enggak Syauki gitu misalkan yang nggak suka sama pemerintah gitu ya. Nah mau nanya, kira-kira menurut kelompok kalian itu gimana sih birokrasi masalah strategic planning di Indonesia? Apakah anggarannya udah pas atau kayak di sosmed yang katanya anggarannya banyak utang, jadi anak cucu kita nanti banyak utang ke depannya, gimana nih menurut kalian? Apakah udah bagus atau enggak? Makasih. Oke. Temennya Fadli sama Alfandi siapa? Sevia, Pak. Ya, satu lagi. Siapa? Selvia. Sevianya ada? Sevia. Iya ada Pak. Oh ada Sevia. Sevia ada yang ingin disampaikan Sevia? Aku juga sebenarnya mau nanya sih. Cuman ini kayaknya dijawab dulu aja mungkin yang Andi atau gimana? Silakan dijawab dulu aja ya. Oke. Pak maaf saya off cam sinyalnya kurang bagus. Oke, Sofi. Mungkin yang pertanyaan Adi, saya coba jawab yang bedanya perumusan strategi sama perencanaan. Kalau yang perumusan itu, setahu saya itu proses untuk menentukan atau penyusunan strategi baru itu. Kemudian kalau perencanaan sendiri, proses untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang akan diambil untuk mengimplementasikan suatu strategi. Jadi bedanya di situ, kalau perumusan itu baru menentukan dan bagian penyusunannya. Kalau perencanaan itu mulai menentukan langkah-langkahnya apa saja yang akan diambil. Tuh. Untuk yang pertanyaan kedua, sebentar ya. Agak berat ya di pemerintah ini. Sambil dicerna dulu nih pertanyaan Andi. Boleh kali apa ya yang Sevia dulu pertanyaannya? Oh iya boleh. Aku mau nanya ya kan apa sih kalau perencanaan misalnya di pemerintah itu kira-kira ada nggak sih lembaga pengawasnya? Terus kalau misalnya ada lembaga pengawasnya itu kan berarti ada kemungkinan kalau perencanaan itu ditolak kan? Nah kalau misalnya ditolak itu kan berarti ngeluarin biaya lagi, ngeluarin waktu lagi. Jadi menurut kalian gimana sih cara membuat perencanaan yang baik supaya perencanaan tersebut itu nggak sia-sia gitu loh, maksudnya jadi nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang biaya lagi, gitu aja sih.
Oke, sambil nunggu yang Alfandi, coba jawab yang Sevia dulu ya. Gimana sih kalau misalkan ada perencanaan yang ditolak gitu? Karena pada dasarnya kalau pemerintahan tuh ada lembaga legislatif, eksekutif, sama yudikatif kan. Jatuhnya kalau misalkan ke perundang-undangan, anggap aja perundang-undangan gitu. Kalau undang-undang kan yang bikinnya lembaga legislatif gitu, kayak DPR RI gitu. Nah, gimana kalau misalkan perencanaannya ditolak gitu? Sebenarnya pasti bakal ada penolakan perencanaan karena pada dasarnya kita bakal nyari rencana mana sih yang terbaik gitu. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar juga ada pepatah yang bilang gitu, kalau misalkan kita suruh nebang kayu 8 jam gitu, lebih baik kita ngasah si kampaknya 6 jam, terus kayunya bakal potong saat 2 jam gitu. Daripada kita berusaha kerja keras 8 jam motongin gak potong-potong, mending 6 jamnya dipakai buat ngasah si kampaknya gitu. Ini sama aja mengartikan betapa pentingnya gitu manajemen strategik gitu. Nah, kalau rencananya gagal gimana nih? Ya kalau menurut kelompok kami sih ya it's okay, itu nggak apa-apa gitu. Saat perencanaan itu gagal toh DPR gitu, misalkan kita anggap aja DPR gitu yang merencanakan perundang-undangan, karena itu merupakan undang-undang tuh rencana jangka panjang kan, sebuah peraturan gitu itu. Nah kalau gagal ya nggak apa-apa toh, emang udah ada anggaran khususnya gitu buat melakukan sebuah rapat-rapat gitu, emang ada anggaran khusus buat mencari jalan terbaik gitu, rencana terbaik gitu. Nah kalau rencananya gagal terus, diulang-ulang terus, itu gimana? Ya nggak apa-apa gitu. Karena menurut kami gitu, biaya untuk memperoleh perencanaan yang baik gitu akan lebih kecil dibanding rencananya jadi langsung diimplementasikan, terus pas dikerjain gagal, bikin rencana baru itu kan panjang kan kalau udah terjun ke implementasi kan. Makanya nggak apa-apa gitu. Kalau gagal ya nggak apa-apa, daripada gagalnya pas implementasi, mending gagal pas perencanaan gitu. Jadi kita rumuskan lagi yang terbaik kayak gimana gitu. Sampai meminimalisir yang itu protective benefit, biar pas implementasinya tuh nggak ada kesalahan gitu, diminimalisir kesalahannya. Pasti ada kesalahan tuh. Makanya ya it's okay, mending salah saat merencanakan daripada salah saat implementasi gitu kalau dari kelompok kami Sevia. Yang Andi tadi mau jawab. Iya. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Andi mengenai anggaran dari pemerintah ya. Menurut kelompok kami, anggaran dari pemerintah ini kan pasti sudah ada perencanaannya. Nah, anggaran-anggaran ini pasti sudah dihitung secara pasti sesuai dengan kebijakan yang berlaku, dan sudah diperhitungkan juga dengan bunga utang-utangnya. Jadi menurut kelompok kami anggarannya sebenarnya sudah pas. Cuma seperti yang tadi sudah diterangkan sama kelompok kami, pasti ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, kesalahan-kesalahan di sini itu banyak dilakukan oleh oknum-oknum tertentu nih. Anggaran-anggaran kita yang udah pas, dengan kita minjem utang segala macam, malah dikorupsi segala macam. Nah, itu yang amat disayangkan gitu sih. Jadi sebenarnya anggaran dari negara kita sebenarnya pasti sudah diperhitungkan dalam perencanaan dan sudah pasti bisa dikembalikan. Tuh. Asik. Mungkin seperti itu, Ndi. Oke. Wah, ada jempolnya gede ya. Oke, sekarang siapa tadi? Sevia ya. Sevia tuh ada lagunya loh di Salah M7 itu ya. Oke, Sevia. Oke, Sevia silahkan. Udah kok Pak tadi dari Farid juga udah dijelasin. Nah terus aku tuh mau nanya, berarti lebih bagusan bottom up atau top up sih kalau membuat perencanaan gitu? Soalnya kalau dari bottom up itu kan lebih apa sih, maksudnya dia lebih detail ya, cuman dia biayanya jadi lebih banyak kan. Nah itu menurut kalian kayak gimana sih? Lebih baik perencanaan itu melibatkan divisi-divisi kecil atau langsung dari divisi yang besar gitu? Saya revisi dulu ya, bukan top up. Top up itu kalau ngisi OVO. Top down. Oh iya, top down. Ya maaf Pak, salah. Oke, silahkan.
Oke, kalau dari hasil diskusi tadi, sebelumnya Pak Ivan mohon maaf ya, Bagus Mahendra nggak ikut sesi tanya jawab, katanya kebetulan ayahnya masuk rumah sakit, Pak. Oh iya, oke. Semoga cepat sembuh ya. Jadi di cover berdua aja sama Selfie. Oke. Nah, terkait pertanyaan yang tadi kata Chef ya, bagusan top down atau bottom up gitu. Nah, kalau dari segi pemerintahan gitu, kalau berkacanya di Indonesia aja deh, menurut saya tuh mau top down atau bottom up tuh tergantung tipikal pemerintahannya mau dijalanin kayak gimana gitu. Jadi itu tuh baik buruknya tuh tergantung pembawaan pemerintahannya. Nah, kalau yang dari tergantung sama ini juga analisis space-nya gitu. Yang politik, ekonomi, sosial, sama teknologinya gitu. Nah, kalau dari yang saya nggak teliti sih, dari yang saya rasakan gitu, dari sudut pandang saya melihat pemerintahan Indonesia gitu, mungkin teman-teman pernah dengar gitu waktu Pak Jokowi nyalonin lagi periode kedua gitu, dia bilang bakal menerima semua masukan dari masyarakat Indonesia gitu. Berarti dengan kata lain, di situ Pak Jokowi menginisiasi bahwa dia mau bawa pemerintahannya dengan cara bottom up gitu. Tapi kesini tuh kayak belusukan hilang, terus Jokowi jarang gitu belusukan setelah jadi presiden gitu. Lebih banyak memberikan perintah-perintah gitu. Malah jatuhnya pas pemerintahan Presiden Jokowi yang sekarang tuh kalau menurut saya lebih jadi kayak top bottom gitu. Top down gitu, top down dari atas ke bawah gitu, dari Pak Jokowi sampai ke bawahnya gitu. Nah, kenapa begitu? Jatuh lagi ke analisis space yang tadi kita omongin gitu, bahwa di situ kan ada ada sosial gitu. Nah, masyarakat Indonesia tuh agak kurang bagus kalau misalkan dikasih terlalu luas gitu kebebasannya gitu. Walaupun kita sebut negara demokrasi gitu, tapi lebih baik dikontrol sama pemerintah gitu, bukan dikontrol. Jatuhnya tuh Pak Jokowi menurut saya tuh kayak ngasih arahan gitu, lebih tertata gitu. Karena bangsa Indonesia tuh kayak kurang bagus gitu kalau misalkan dari bottom up gitu, beda kayak negara Amerika Serikat gitu ya, yang mayoritas masyarakatnya lebih memiliki intelektual yang lebih baik gitu. Kalau masyarakat Indonesia kan lebih baik dituntun gitu, karena jatuhnya kita negara berkembang juga gitu. Nah, walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga gitu saran-saran dari bawah gitu untuk Pak Jokowi gitu. Jadi kalau menurut saya tuh bagusan bottom up atau top down gitu ya, itu tuh balik lagi ke analisisnya gitu. Bakal kita lihat nggak bisa kita samaratakan gitu semua hal gitu. Semua entitas punya kulturnya sendiri, semua organisasi punya kebiasaan sendiri gitu. Jadi seorang pemimpin harus memikirkan yang baik buat entitasnya gitu, buat organisasinya gitu. Jadi dua-duanya baik, tapi tergantung kebutuhannya pada akhirnya. Jadi gitu kurang lebih, Chef ya. Oke, Rit, mantap. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kelompok 2 ya. Untuk jadi penyangga. Ada kelompok 2 sini? Saya dari kelompok 7 ingin bertanya. Wah, kelompok 7 ya? Oke. Yang kelompok 2 dulu, ada nggak kelompok 2? Tampilnya Pak, kedua mereka. Iya, tampilnya kedua maksudnya. Oke, Reza, silakan. Ingin bertanya, misalkan ada sebuah keadaan seperti ini, misalkan ada sebuah strategi untuk 10 tahun. Nah, misalkan pada tahun keempat itu ada sebuah keadaan yang menuntut untuk diganti gitu si strateginya. Tapi setelah dianalisis tuh si keadaan ini tuh paling bertahan 2 tahun gitu. Apakah lebih baik strategi itu diganti? Tapi diganti itu kan kita udah misalkan udah ngeluarin uang banyak tapi belum dapat manfaat dari strategi itu, atau kita keep si strateginya itu walaupun kita babak belur gitu di 2 tahun itu. Nah, saya mau nanya yang baiknya tuh gimana gitu.
Oke. Makasih Reza atas pertanyaannya. Tadi kan kata Reza ini kondisinya akan bertahan kira-kira setahun 2 tahun ya. Sebagaimana yang tadi kita sudah jelaskan, kalau misalkan perencanaan itu ada yang namanya standing use plan. Jadi itu tuh untuk jangka pendek. Jadi organisasi itu bisa menggunakan standing use plan itu. Jadi untuk jangka pendeknya pakai perencanaan yang itu aja. Berarti si yang strategi 10 tahun itu tetap dipertahanin ya, gitu ya. Cuman ada strategi lain gitu untuk 2 tahun yang ini tuh, gitu ya. Ya, benar ya kayak gitu. Kalau pemerintahan Indonesia tuh lagi dirasain banget sekarang. Kalau nggak salah, strategi jangka panjang Pak Jokowi itu lebih ke infrastruktur gitu. Nah, tiba-tiba nih di 2019 kemarin ada corona kan. Nah, infrastrukturnya tetap jalan walaupun agak dipangkas biayanya. Terus kalau nggak salah, Pak Jokowi itu nyuntikin dana lebih besar gitu. Nah, penanggulangan COVID itu bisa disebut dengan standing use plan gitu. Rencana jangka pendek karena datangnya tiba-tiba kan. Nah, nanti mungkin si corona ini tuh bakal dikaji ulang lagi nih sama pemerintah Indonesia, siapa tahu amit tapi ya kalau misalkan coronanya berkepanjangan mungkin nanti bakalannya biar Indonesia kayak negara lain udah siap, yang jangka panjangnya tetap dijalanin gitu sebenarnya, tapi concernnya mungkin ke suatu hal yang mendesak dulu gitu, tapi kayaknya tetap jalan gitu, soalnya kayak jalan tol, kereta cepat tuh yang di jalan tol di Bandung kan tetap jalan gitu sebenarnya, walaupun suntikan dananya bakal lebih besar sama yang urgent dulu gitu. Udah gitu sih, Ja. Gimana? Sudah terjawab? Ya, makasih buat kelompok Sauki, Farid bagus buat jawabannya. Juga Reja. Mungkin teman Reja ada yang mau nanya? Aku mau nanya, Rit. Boleh, Asya. Tadi kan dibahas ya, di perencanaan itu kan ada SWOT, ada visi misi juga. Sebenarnya lebih pengen tahu aja sih, kalau menurut kelompok Farid, menurut kalian tuh dalam pembuatan perencanaan ini yang dibuat lebih dulu tuh analisis SWOT atau visi misi dulu sih? Soalnya aku mikirnya apa sih analisis SWOT ini dibuat menjadi dasar dalam pembuatan visi misi atau visi misinya yang jadi dasar pembuatan buat analisis SWOT-nya? Itu sih paling Rit. Oke, sama Syauki mau dijawab, Tasya. Untuk pertanyaan Rasya, yang dibuat terlebih dahulu itu adalah SWOT-nya dulu. Jadi kita tahu nih apa aja kekurangan kita, apa saja kekurangan kita, terus peluang-peluang yang bisa kita lakuin tuh apa, dan threats-nya tuh apa aja, dan itu menjadi dasar kita untuk membuat visi misinya nanti ke depannya supaya sesuai dengan apa yang kita punya dan apa yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Nah, mau nambahin juga biar lebih keterima mudah gitu di kita bersama gitu. Kayak misalkan Rasya nih jago banget nih main bola gitu. Berarti salah satu strength-nya Rasya tuh kan main bola tuh. Nah, nanti ke depannya visi Rasya tuh ingin menjadi pemain bola yang baik dan profesional gitu. Nah, makanya kita tahu dulu nih kelebihan kekurangan diri kita apa,
biar nanti kelebihan dan kekurangannya bisa kita rumuskan buat jadi visi dan misi kita gitu. Kalau kita udah tahu kelebihan dan kekurangan kita, pasti kita punya visi buat kedepannya mau ngapain gitu. Kalau misalkan jagonya main bola, nggak mungkin kan visi kedepannya mau main di NBA gitu. Nah itu nggak nyambung. Makanya untuk menjadi pribadi yang baik tuh kata pepatah tuh pahamilah diri sendiri dulu gitu. Kita yang harus kita lakukan gitu Rasya. Luar biasa nih Farid. Oke. Oke. Satu lagi mungkin Pak, bisa. Boleh ada ya, lagi silakan. kelompok Reza. Ya mungkin tadi pertanyaannya simpel aja sih, soalnya pertanyaannya udah palingnya. Kan tadi udah dijelasin juga, nggak tahu aku salah dengar atau emang udah dijelasin juga. Jadi strategic planning itu kan harus ada SWOT analysis maupun PES analysis. Nah, jadi menurut kelompoknya Farid, Bagus, dan Syauk itu bisa digabung nggak sih antara SWOT analysis dan PES analysis? Dan misalkan kalau digabung tuh bakal bertentangan atau enggak, atau malah jadi lebih bagus buat jangka panjang maupun jangka pendeknya gitu? Gitu aja sih. Ya, dijawab sama Bang Syauki dulu. Ya, untuk pertanyaan Reza, makasih Ja. Sebenarnya seperti yang sudah tadi kita jelaskan juga ya, kalau misalkan PETS itu bagian dari opportunities dan threats. Jadi itu PETS itu ada di luar atau di eksternal organisasi gitu. Jadi politik, ekonomi, sosial, terus teknologi itu termasuk di opportunities dan threats gitu Ja. Oke, berarti itu merupakan suatu gabungan gitu ya? Ya, kayak turunannya gitu Ja. Iya kayak subnya gitu loh. Sub dari opportunities dan threats itu ada PST. Oke, siap. Saya agak kelewat sih. Ya. Thank you. Siap. Thank you Ja. Oke, yang lainnya mungkin? Dari teman-teman. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk Farid, Syauki, dan Bagas ya. Tak gitu ya tepuk tangan. Oke. Nah, itu tuh ada ya. Baik. Menarik sekali sebenarnya ini adalah presentasi pertama terkait dengan perencanaan strategis ya, perencanaan strategis. Jadi tadi kelompok 1 itu sudah menjelaskan bahwa urutan-urutan yang harus dilakukan itu adalah dari penetapan visi kita. Ya, visi kita itu apa sih sebenarnya? Wants to be ya. Kita ingin menjadi apa? Nah, itu adalah visi. Visi itu dalam satu statement. Ya, dalam satu statement. Jadi tidak sebanyak misi ya. Satu statement saja. Anda ingin menjadi apa? Ya, pemerintah kita ingin menjadi seperti apa? Ya, kalau pesawat kayak apa namanya? Yang warna merah itu Lion Air, bukan Lion Air. Air Asia itu adalah visinya itu adalah everyone can fly. Setiap orang dapat terbang. Makanya dia tarifnya itu adalah yang low budget ya. Jadi tarifnya tarif rendah. Jadi dia itu memiliki visinya setiap orang itu bisa terbang. Nah itu visi dia ya. Jadi wants to be, kita akan menjadi apa. Nah kemudian untuk mencapai visi itu kan dibutuhkan suatu langkah-langkah. Langkah-langkah itu tertuang dalam misi. Nah misi itu bisa banyak, bisa 5 gitu ya, bisa 6, itu misi kita seperti itu. Nah kemudian dari situ ada yang namanya tujuan. Ya tujuan yang sasaran ya, sasaran yang ingin kita tuju. Nah, untuk mencapai misi kita, ya, agar tujuan sasaran kita tercapai,
itu dibutuhkan suatu strategi. Nah, dalam menyusun suatu strategi, tentunya dibutuhkan yang namanya SWOT analysis tadi. Ya, kita harus lihat kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, kita memiliki kesempatannya dari pihak eksternal itu seperti apa. Nah, itu tadi tertuang dalam yang namanya PES tadi kan. Ya, sama juga dengan threat, ancamannya juga ada. Ancaman itu dari pihak luar juga, itu namanya threat. Ya. Jadi PES itu di-combine dengan SWOT analysis. Jadi tadi ada tergelitik juga pertanyaan dari Reza tadi ya, visi dulu atau SWOT dulu gitu ya. Memang kayak telur dan ayam dulu apa telur dulu gitu ya, seperti itu. Tapi enggak, justru yang kita tetapkan itu adalah visi kita. Kita ingin menjadi apa, baru kita analisis kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, ada kesempatan enggak, ada ancaman tidak. Nah, dari situ kita bisa membuat suatu strategi untuk mencapai visi kita. Jadi bukan kelemahan kekuatan kita dulu, ya, tapi visi kita dulu yang kita tetapkan, ya. Kita mau jadi apa gitu ya, seperti itu. Nah, itu adalah urutan-urutannya seperti itu. Jadi itu menarik sekali. Saya mau liatin bagaimana kita membuat SWOT analysis yang bagus ya, sehingga menjadi suatu strategi gitu ya. Saya izin share screen, tolong Sauki dipindahkan hostnya ke saya. Oke, ini kelihatan bodoh-bodohan, tetapi bermanfaat ya untuk membuat SWOT gitu ya, yang betul. Nah, ini contohnya, ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, kelihatan, Pak. Nah, kira-kira apa dari sini nih yang ingin kita capai? Sebenarnya yang ingin kita capai itu adalah kita ingin memiliki pacar. Nah, itu visi kita, gitu. Tapi kita harus punya strategi. Nah, strategi itu berarti kita harus mengidentifikasi kekuatan kelemahan kita. Ya. Pertama, misalnya dari strength, kekuatan kita, ya, tampang cukup lumayan, ya. Otak juga nggak bodoh-bodoh amat, ya, 3 besar di kelas. Nah, itu kekuatan kita. Kemudian kedua, selama ini punya cukup uang untuk jajan, ya, nonton, beli alat musik, dan beli komik, ya. Dan yang ketiga, punya keterampilan karate ban hitam. Nah, itu kekuatan kita, ya, dalam mendapatkan pacar sesuai yang kita inginkan. Itu visinya ya. Nah, kelemahannya apa? Tidak percaya diri. Ya, masih ada minder, terutama jika bertemu cewek. Kedua, tidak punya kendaraan pribadi. Itu kelemahan kita. Nah, kemudian ada kesempatan di sini. Ya, kesempatannya adalah punya banyak teman yang punya adik cewek cantik. Nah, kita punya teman dan temannya kita punya adik. Nah, adiknya itu cantik. Nah, itu adalah opportunity-nya. Kemudian opportunity yang keduanya adalah di kelas masih banyak murid cewek yang belum punya pacar. Nah, kesempatan kita, gitu ya. Ancamannya apa? Nah, ancamannya cowok dari kelas lain banyak yang ngecek ke kelas gue, gitu ya. Itu ancaman. Nah, kemudian yang kedua, orang tua tidak mengizinkan pacaran. Nah, itu ancaman juga. Nah, dalam membuat suatu strategi, kita combine antara kekuatan kita dengan kelemahan, ya, kemudian kelemahan kita dengan opportunity, ya, kemudian kekuatan kita dengan ancaman, dan kelemahan kita dengan ancaman. Itu strategi yang harus kita buat, di-combine, seperti itu. Nah, strategi yang mengcombine antara kekuatan dan opportunity, ya, opportunity itu kesempatan. Yang pertama, rajin-rajin main ke rumah cewek dan bawa oleh-oleh untuk adiknya yang cewek. Gitu ya, kan kita punya cukup uang jajan, itu kekuatan kita. Ya, kemudian kita punya teman dan temannya punya adik, adiknya cantik. Nah, dari rajin main ke sana ke teman, ya, bawa oleh-oleh. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, dekati dan ajarin teman cewek di kelas dengan cara penyelesaian PR matematik misalnya. Ya, kan kita go nih, matematik, nggak bodoh-bodoh amat. Ya, kemudian ada opportunities. Opportunities apa? Gitu, opportunities ya kita di kelas masih banyak cewek yang belum punya pacar, kita deketin, ajarin matematik misalnya, seperti itu. Nah, itu adalah strateginya. Nah, strategi kekuatan
strategi kelemahan kita dengan kesempatan. Nah, sering-sering ajak teman jalan-jalan ke mall bareng adik ceweknya yang cantik supaya terbiasa jalan bareng dengan cewek. Nah, kita kan masih minder, itu kelemahan kita. Ya cara utamanya bikin strategi, ajakin temannya. Nah, kalau ngajakin temannya, ajakin juga dong adik-adiknya gitu ya, yang cewek-cewek yang cantik misalnya seperti itu. Itu strategi kelemahan kita dikombin dengan opportunity. Nah, strategi kekuatan dengan ancaman. Nah, ini ancam cowok kelas lain yang berani-beraninya ngeceng, karena kita kan bukan hitam karate. Nah, itu strateginya kan. Karena punya ancaman di sini. Ya, ancamannya apa? Cowok kelas lain banyak yang ngeceng gitu ya. Itu strateginya. Untuk combine kekuatan dengan ancaman. Nah, strategi yang paling parah ini ya, udah lemah, ada ancaman gitu ya. Ini susah. Nah, strateginya apa? Nggak usah pacaran dulu, nyantai dulu aja. Kemudian meningkatkan percaya diri dan meyakinkan orang tua itu juga bisa merupakan strategi kelemahan kita dibandingkan dengan ancaman. Jadi itu adalah combine sebetulnya. Jadi bagaimana kita menetapkan suatu kekuatan, kelemahan, ancaman dan kesempatan kita, lalu kita combine dalam bentuk suatu strategi seperti itu. Itu adalah contoh yang mungkin bisa kalian pahami ya, karena ini adalah di realitas di dunia nyata ya, seperti itu. Jadi nanti kalian membayangkan ada di organisasi sektor publik. Nah, sama seperti ini. Kita menyusun suatu strategi. Nanti kalau strategi sudah dapat, maka disusunlah yang namanya program kegiatan. Seperti itu. Ya, itu adalah salah satunya yang implementasi dari SWOT analysis. Ya, implementasi dari SWOT analysis. Baik, ya. Saya lanjutkan sekarang. Ya. Nah, kemudian tadi ada beberapa pertanyaan juga bagus ya. Tadi saya sudah catat, ada Fadli, Alfandi, ada Sevia, Reza, sama Rasya ya sudah bertanya tadi. Terima kasih gitu ya. Tadi presentasinya juga bagus ya. Banyak petuah-petuah dari Cak Farid, ya, Kang Farid tadi sudah banyak memberikan petuah kepada kita. Bagus sekali, saya suka sekali tuh yang strategi mengasah pisau ya. Betul sekali tuh, pisaunya diasah dulu sampai tajam, baru nanti kita potong. Bukan kita memotong dengan pisau tumpul, gitu ya, walaupun 8 jam hasilnya sama, tapi kita effortnya luar biasa besar. Jadi bekerjalah secara efektif dan cerdas, gitu ya, seperti itu. Bagus sekali itu ya petuahnya. Dan kemudian saya lihat tadi di sini ada yang namanya tadi yang terkait dengan apa ya? Apa tadi ya? Oh ya, apakah strategi itu bisa berubah? Tidak ada yang tidak bisa berubah. Ya, strategi bisa kita ubah. Bahkan visi pun itu berubah-ubah. Ya, visi itu berubah seiring dengan perubahannya kepala daerah kalau di pemerintahan. Kepala daerah itu memiliki visi masing-masing, gitu ya. Oleh karena visi kepala daerah itu berubah, maka kita harus merubah ya misinya, merubah strateginya, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kelemahan ya, mungkin nggak bisa jangka panjang ya, karena kepala daerah itu hanya 4 tahun. Ya, berarti visinya berubah-ubah terus selama 4 tahun. Memang betul seperti itu. Nah, hanya cara untuk mewujudkannya itu yang kadangkala ada beberapa daerah seperti Cianjur ya. Salah satunya adalah menciptakan, salah satu misinya ya, menciptakan masyarakat yang agamis. Nah, kalau kita menetapkan suatu visi itu harus bisa kita ukur apakah sudah tercapai atau tidak. Ya. Nah, ukurannya apa? Masyarakat yang agamis. Ada yang tahu nggak? Cara mengukur bahwa suatu masyarakat itu sudah agamis atau tidak. Mengukurnya itu seperti apa? Kalau mengukur kinerja mahasiswa gampang, dari IPK. Bisa kan? IPK di atas 3,5 cum laude, bagus, sangat bagus kinerjanya. Tapi kalau masyarakat agamis atau mahasiswa yang agamis saja, nggak usah masyarakat banyak. Ya, menciptakan mahasiswa yang agamis. Bagaimana cara mengukurnya? Apakah setiap sholat di masjid menggunakan absensi misalnya? Jadi kelihatan sebelum kuliah dan setelah kuliah itu tingkat absensi sholat di masjidnya itu semakin tinggi persentasenya? Seperti itukah, gitu kan? Ataukah berkurangnya konflik agama misalnya, gitu ya?
dan macam-macam. Ya. Nah, strateginya juga macam-macam ya. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Kabupaten Cianjur adalah wajib sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah. Bayangkan, sholat subuh berjamaah di masjid di Cianjur, itu di absen. Ya, jadi yang tinggalnya di Bandung, kerjanya di pemerintah Kabupaten Cianjur, itu jam 3 subuh udah harus pergi dari rumah. Ya, dalam rangka sholat subuh berjamaah. Nah, misalnya seperti itu strateginya untuk meningkatkan masyarakat yang agamis. Ya, itu bisa diukur ya, bisa. Hanya ukurannya itu di kalangan PNS. Seperti itu. Jadi harus ada ukuran yang bisa kita nyatakan jika kita menetapkan suatu misi ya, untuk melihat apakah misi kita tercapai sampai dengan nanti kalau misi tercapai apakah visi kita tercapai nanti. Ya, selama kita menjadi kepala daerah, selama kita menjadi direktur dalam suatu perusahaan misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga tadi apalagi ya, pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus tadi ya dari teman-temannya. Apa ya tadi ya, Fadli, oke, Alfandi ya, Setia, Reza, Rasya, oke lah. Tadi nggak sempat saya tulis ya, saking terpesonanya dengan pertanyaannya gitu ya. Oke, nah itu saya pikir yang berhubungan dengan perencanaan strategis ya. Nah, kemudian apa nih ya, sebentar ya. Nah, ini contoh. Mungkin ini contoh ya. Nah, ini contoh aja nih, ya, contoh yang terkait dengan visi ya. Visi pemerintah Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing. Nah, menurut kalian ini visinya bisa dicapai? Bisa. Nah, salah satu ciri-ciri visi itu adalah ada tahun kapan kita harus capai visinya. Jangan sampai visi itu tidak ada tahun pencapaian. Ya, itu salah. Nah, ini udah jelas nih. Ya, dia visinya itu dalam 5 tahun. Ya, Kabupaten Lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing dalam 5 tahun. Berarti kalau lihat dari visi ini dibuat di tahun 2016 dan harus tercapai di 2021. Jadi satu lagi, visi itu wants to be, ingin menjadi apa, di tahun berapa ketercapaian itu terjadi. Ya, itu harus jelas. Itu namanya visi. Nah, untuk mencapai Kabupaten Lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing, maka dibutuhkan misi, action. Ya, kewajiban kita harus seperti apa. Nah, itu adalah yang terkait dengan misi. Misalnya mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sudah jelas ini misinya itu. Maka harus dituangkan dalam program kegiatan. Ya, program kegiatannya apa? Di antaranya adalah kalau kita menginginkan kualitas pendidikan dan kesehatan meningkat, maka kita harus memiliki program dan kegiatan terkait peningkatan kualitas dari tenaga pendidik dan juga kualitas dari tenaga kesehatan. Ya, memberikan program beasiswa gratis dan lain-lain misalnya. Itu adalah salah satunya seperti itu. Nah, kemudian mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengutamakan potensi daerah. Nah, ini juga sama, ya. Tiap daerah di Lamongan terutama itu punya UMKM, ya, terkenal dengan soto Lamongan, misalnya seperti itu, ya. Soto Lamongan itu harus di-upgrade, ya, jenis usahanya, kapasitas usahanya itu harus di-upgrade. Di antaranya adalah dengan memberdayakan BUMN untuk memberikan 5% dari labanya membantu UMKM. Jadi UMKM itu sekarang kan tidak boleh lagi berjualan di pinggir jalan. Ya, sebenarnya pajak kita itu pajak restoran itu banyak yang miss. Ya, jadi salah satu yang persyaratan dipungut pajak restoran itu adalah usahanya itu memiliki tempat yang permanen. Ya, bangunannya permanen. Ya. Jadi kalau yang di jongkok-jongkok, di trotoar itu nggak bisa dipajakin. Ya, kalau dipajakin berarti dianggap usahanya legal. Ya, itu usahanya nggak legal, ilegal karena dia nomaden, berpindah-pindah.
ya di trotoar satu ke trotoar yang lain. Tapi ada salah satu tukang bubur di Bandung, ya itu jualan di trotoar tapi luar biasa omsetnya dalam sehari. Itu harusnya bisa dipajakin, tapi nggak bisa dipajakin oleh pemerintah karena memang tempat usahanya itu di trotoar, tapi omsetnya luar biasa. Nah, ini yang seperti ini kan sebetulnya ada potensi yang bisa menjadi PAD tetapi tidak bisa menjadi PAD. Seperti itu. Nah, itu juga sama ya. Berarti kalau ada yang berpotensi seperti yang tadi tukang bubur tadi, ya itu harus diberikan fasilitas oleh pemerintah. Ya, di antaranya adalah dengan memberikan ruang, tempat, ya walaupun menyewa itu nggak jadi masalah, ya sehingga mereka bisa lebih optimal dalam berusaha dan memberikan manfaat juga dari sisi pajak untuk pemerintah seperti itu. Ya, nah itu contohnya ya yang terkait dengan visi misi, kemudian nanti dibuatkan SWOT analisis, ya kekuatan dan kelemahan, kesempatan serta threat yang dimiliki Pemda Lamongan itu seperti apa, nanti bikin suatu strategi yang bisa mencapai misi dan visi dari Kabupaten Lamongan seperti itu. Ya, kemudian apalagi tadi ya pertanyaannya saya lupa ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Sudah terbayang ya, terutama cara membuat strategi dari analisis SWOT. Nah itu seperti itu implementasinya, ya mengcombine kelemahan, kekuatan, kesempatan dan ancaman menjadi suatu strategi dengan combine tadi. Itu ilmu ya harus kalian bisa terapkan itu semua. Silakan siapa yang mau bertanya? Mangga, masih ada waktu ini. Kita sehari satu kelompok ya, Alfandi ya? Minggu depan 2 kelompok karena ada 4 konsep anggaran gitu. Oh iya. Berarti sekarang satu kelompok. Iya, mangga silakan. Kalau ada yang mau tanya. Jadi saya harapkan seperti tadi ya. Jadi ada yang menyanggah kelompok 1 itu disanggah kelompok 2, 3, nanti kelompok 2 disanggah kelompok 3, kelompok 4. Ya, sehingga diskusinya hidup. Ya, seperti itu. Mangga, silakan. Ada yang mau bertanya? Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, silakan. Tadi kan di PPT-nya kelompok 1, kelompok Farid itu selain ada analisis SWOT, ada analisis PES ya kalau nggak salah dari. PES ya. Itu saya belum pernah, baru dengar tadi sih Pak, kayak gimana sih terus si analisis PES itu. Terima kasih Pak. Ya, analisis PES itu adalah lebih terkait kepada opportunity dan threat. Itu adalah semacam komponen dari luar organisasi. Nah, itu dibagi menjadi 4 ya. Ada politics, economics, sosial, dengan teknologi. Ya, jadi keempat komponen tadi itu adalah bisa dimasukkan sebagai kesempatan sekaligus juga ancaman dari luar organisasi. Sebenarnya itu combine sebetulnya PES itu. Jadi PES sebenarnya kalau kita melakukan SWOT analisis, kemudian mengidentifikasi kesempatan threat menggunakan faktor-faktor yang 4 tadi yang saya jelasin, itu juga combine antara SWOT dengan PES sebetulnya. Ya, jadi kalau kita melakukan analisis opportunity, nah kemudian kita lihat dalam opportunity tadi adalah yang terkait dengan politik. Politik kita itu stabil gitu ya, jadi tidak stabil sehingga akan menyebabkan kondisi investasi yang lebih terjamin seperti itu. Karena kondisinya stabil. Nah itu termasuk ke dalam analisis karena kita mempertimbangkan faktor politik di sana. Tidak seperti Myanmar, ya Myanmar itu kan negaranya katanya demokrasi tapi ternyata politiknya tidak stabil, gitu ya, kudeta dan lain-lain. Itu kan stabilitasnya kurang di sisi politik. Kemudian juga yang terkait dengan sosial, gitu ya. Jadi masyarakat kita adalah masyarakat yang welcome terhadap pihak asing. Jadi kalau pihak asing mau mendirikan perusahaan di kita, nah itu kondusif sekali karena
lingkungan sosial kita sudah kondusif ya, jadi bisa mendukung pertumbuhan investasi misalnya seperti itu. Ya itu saya pikir itu juga termasuk mengcombine PES dengan SWOT analysis, ya termasuk teknologi dan lain-lain. Ya, nah itu tadi juga saya tertarik juga untuk yang Pak Jokowi kan sekarang merubah strateginya, itu kan strategi akibat adanya perubahan yang terkait dengan dengan situasi kesehatan dunia internasional. Nah itu strateginya berubah ya karena terjadi realokasi anggaran ya tadinya anggaran itu mungkin sebagian itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sekarang sebagian anggaran itu digunakan untuk membenahi sektor kesehatan ya pengadaan pengadaan vaksin ya kemudian juga hal-hal lain terkait dengan penanggulangan COVID. Nah itu kan perubahan strategi sebetulnya ya. Nah, perubahan strategi itu wajib kita lakukan dikarenakan perubahan kondisi baik dari sisi tadi kondisi politik, ekonomi, kesehatan, ya, sosial dan lain-lain. Itu ya seperti itu. Oke, yang lain mungkin siapa yang mau bertanya lagi? Itu ya, Fadli ya, Fadli Krishna. Oke. Baik Pak, terima kasih. Pak Farid mau nanya Pak. Iya silakan Farid. Farid nih kayaknya calon ketua HIMA nih. Udah ada ketua HIMA-nya siapa nih? Cocok nih Farid kayaknya nih. Banyak petua-petua dia. Pak. Dewasa sekali. Oke Farid, gimana Farid? Kan meluruskan ternyata kita bikin sih dulu, baru kita bisa bikinnya kan ya Pak. Nah, sekarang pertanyaan yang bikin Farid bingung gitu. Kalau misi berarti kan cara-cara kita buat mencapai visi itu kan. Nah, sekarang patokan kita bikin visi itu dari mana, Pak? Apa bikin visi bisa seperti apa yang kita mau aja atau gimana? Ya, sebenarnya kan tadi di awal yang namanya visi itu setiap kita mendirikan suatu organisasi itu tentunya kita memiliki visi. Kenapa kita mendirikan organisasi A, gitu ya. Nah, kemudian visi kita itu harus kita wujudkan. Nah, salah satu mewujudkan visi itu berarti kita harus punya action. Action itu harus kita tuangkan dalam misi kita. Misi kita apa? Jadi misi kita itu adalah action ya untuk mewujudkan visi. Atau bisa juga existence, ya, keberadaan. Mengapa organisasi itu ada itu juga bisa kita gambarkan dari misi. Ya, kenapa organisasi itu ada? Nah, itu bisa ya terjemahan seperti itu. Tapi intinya adalah bahwa urutan-urutan yang ada tadi dijelaskan oleh Farid dan kawan-kawan, visi, misi, kemudian masuk ke dalam SWOT analysis untuk menentukan suatu strategi, itu adalah urutan-urutan yang memang harus harus seperti itu urutannya. Nah, jadi kita punya misi dulu, kita mau jadi apa nih? Nah, berarti kalau misalnya kalian punya visi, nah, oke saya tanya dulu ke Farid. Farid punya visi seperti apa dalam hidup Farid? Membina keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu atau gimana? Visinya Farid apa? Nah, visi Farid itu ya itu bisa dari beberapa, bisa jadi mungkin punya berbagai macam perspektif hidup ya dari Farid gitu ya. Perspektif hidup itu artinya bahwa Farid mempunyai misi yang merupakan, tapi harusnya satu ya, kalau visi itu harus satu. Kira-kira visi Farid apalah? Coba, saya ingin tahu. Ada nggak? Udah punya visi nggak Farid? Nah, kalau Farid, ada Farid visinya? Belum Pak. Atau malu mungkin ya? Oke, nggak apa-apa lah. Ya. Nah, setiap orang pasti punya visi. Kalau sampai sekarang belum punya visi, nah itu yang jadi pertanyaan harusnya. Ya, dari visi itu bisa berubah-ubah ya sebetulnya. Saya waktu kecil itu ingin menjadi tentara, tapi ternyata berubah lagi karena saya melihat ada
ada dokter, ya. Tapi setelah SMP, SMA bahkan saya masih bercita-cita jadi dokter, ya. Tapi jadi dokter gagal, gitu ya. Ya mungkin ada sesuatu hal gagal, akhirnya saya menjadi kuliah di akuntansi. Nah di akuntansi Unpad saya masuk 93 itu masih belum punya visi sebetulnya. Karena pada saat itu pilihan pertama kedua itu bukan akuntansi. Ya saya mengambilnya pilihan yang ketiga. Ya kenapa yang ketiga? Ya saya asal isi aja lah, katanya kata orang akuntansi itu bagus gitu kan. Nah tandanya begitu saya masuk ke bangku kuliah, ya saya belum mengenal sama sekali yang namanya akuntansi. Ya karena saya orang IPA ya waktu di SMA. Akuntansi saya tidak kenal sama sekali. Mungkin pernah mengenal lah seperti itu. Nah saat di bangku kuliah, ya berarti kan 4 tahun saya di bangku kuliah di S1 itu, artinya itu adalah saya sedang meneliti masa depan sebetulnya ya. Masa depan, oh saya akan menjadi, kira-kira saya mau menjadi apa gitu ya, seperti itu. Nah itu pasti ada. Ya, mungkin ada di beberapa di antara kalian itu saya akan menjadi seorang macam-macam ya. Ada mungkin visi itu dari sisi materi. Materi itu artinya bahwa saya ingin menjadi orang kaya misalnya. Atau yang kedua saya ingin menjadi orang baik, nah, seperti Farid mungkin ya. Yang ketiga adalah saya ingin menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Nah itu visinya macam-macam. Nah berarti kan dari visi yang kita punya itu kita harus wujudkan. Kalau saya ingin menjadi orang yang berguna gitu ya bagi masyarakat, berarti akuntansi itu akan saya gunakan untuk volunteer. Artinya saya akan bekerja di organisasi-organisasi sosial. Gitu ya. Saya tidak mementingkan materi. Saya lebih menginginkan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat banyak. Itu visi kita. Maka wujudkan ya. Misi-misi kita apa? Dari sekarang kalian harus mewujudkan dengan menetapkan misi-misi untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Ya misalnya yang pertama, saya ingin berlatih menjadi pengurus hima. Saya harus jadi pengurus hima di situ. Ya, jadi pengurus hima itu kan volunteer, yaitu bisa berguna bagi minimal ya para mahasiswa teman-teman kita seperti itu. Kemudian untuk mewujudkan menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat, ya tentunya juga saya harus mendapatkan IPK yang bagus misalnya ya. Yang ketiganya macam-macam gitu ya. Jadi misi itu bisa kita tetapkan bagaimana caranya agar kita mewujudkan visi kita itu menjadi orang yang berguna bagi masyarakat misalnya seperti itu. Nah, kemudian dari situ mungkin kita butuh strategi. Ya, strategi. Kalau kita ingin mencapai IPK yang bagus, maka butuh strategi. Nah, untuk mencapai IPK 3,5 ya, agar saya bisa berguna bagi semua masyarakat tadi, maka butuh strategi. Strateginya apa? Nah, strateginya kalian lihat dulu kekuatan kalian apa? Kelemahan kalian apa? Ya, kemudian opportunity-nya apa? Threat-nya apa? Baru bisa bikin strategi kan? Seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya, bentar ya. Wah. Sebentar. Fotokopi kali ya? Fotokopi. Ini udah beberapa nih. Oh ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kalian bikin kekuatan, bikin kelemahan, bikin kesempatan, mengidentifikasi kesempatan dan mengidentifikasi ancaman. Gitu ya, seperti itu. Nah, berarti kalau sudah teridentifikasi, kalian bisa menetapkan suatu strategi yang tepat. Ya, bagaimana mewujudkan misi dan akhirnya juga visinya akan terwujud. Seperti itu. Ya, misalnya kekuatan kita apa? Oh, kekuatan kita kayak jago nih di akuntansi. Kelemahannya apa? Kelemahan kita itu sosialisasi kurang. Misalnya seperti itu ya. Maka strateginya apa? Wah, saya jago akuntansi, saya pintar. Tapi sosialisasi saya kurang.
strateginya saya akan ikut menjadi pengurus hima di bidang penelitian misalnya seperti itu minimalnya ya. Nah itu strateginya seperti itu. Jadi itu Farid ya, urutan-urutannya itu kita ke visi dulu, misi, kemudian baru kita membuat strategi untuk pencapaian misi dan visi. Itu Farid ya. Oke. Oke, yang lain mungkin ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, sementara kita cukupkan dulu ya kuliah hari ini ya. Nanti minggu depan kita ada 2 kelompok. Oke, sebelum berakhir kuliah, tolong di on-kan dulu videonya, kita foto ya. Tolong difoto Alfandi ya, nanti serahkan lewat WA ke saya. Nanti 5 menit setelah ini saya akan bikin absen, silahkan di absen nanti disiap ya. Oke. Silakan. Udah? Oke, harusnya ada 1, 2, 3 nih ya. Oke, karena di sini ada yang cemberut, ada yang senyum gitu ya. Ulangi Pak, ulangi. Oke, senyum semua, senyum ya. 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3. Sebelahnya. 1, 2, 3. Nah. Oke ya. Jadi foto di Zoom ini menentukan akhir nanti ya. Oke, yang senyumnya paling bagus saya tambahin poinnya 5. Oke, enggak ya, bercanda. Oke, gitu ya. Terima kasih Farid, Sauki, dengan satu lagi Bagas ya. Tolong sampaikan ke Bagas, mudah-mudahan ayahnya cepat sembuh ya. Baik. Terima kasih Pak. Oke, sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.